Sahabat Nusantara, sekarang kita ada di segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini saya masih bersama dengan Pak Niko, cuman pembahasannya akan berbeda. Kali ini tidak akan membahas yang spiritual seperti yang sebelumnya, tetapi secara khusus kita akan membahas tentang persiapan ulang tahun ke-16 dari Bahana Lintas Nusantara. Langsung saja kita tanya mumpung ada narasumbernya, Pak Niko. Ya, kita akan tanya banyak sekali. Pak Niko, terutama untuk proses persiapan ulang tahun Koperasi BLN yang ke-16 Ya. ini seperti apa, Pak? Dua windu. Dua windu, Ya, betul. Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Ya, Ya, suatu kebahagiaan Mas Berto, kita sudah mendampingi anggota selama 16 tahun. ya, Ya, Tuhan sediakan kebaikan-kebaikan oke, selama 16 tahun. betul. Proses yang dilalui Panjang. ya, panjang. Kemudian kita bersyukur di masa pandemi juga di dalam ujian yang waktu itu ujian cukup berat bagi dunia usaha. Tapi kita diberi kemampuan Ya, betul. untuk mengelola manajemen lebih baik lagi dan membawa dampak yang positif bagi anggota kan itu kan, dan juga masyarakat Ya. di sekitar. Kita patut bersyukur kalau bulan depan, tepatnya di 18 Agustus, kita masuki dua windu dan ini perhelatan yang cukup besar sebetulnya. Di samping ulang tahun dua windu BLN bersama dengan peresmian. Jadi ada peresmian pabrik air, Oke. pabrik air minum, ada peresmian pabrik rokok, ada peresmian dua resto di Boyolali dan Salatiga. Ya, Ya, ini sebetulnya kami cukup secara rencana itu membuat acara ini cukup besar kan gitu. ya, Tapi karena kemarin disibukkan oleh banyak hal tadi, ya mungkin nanti kan kita baru mau kodok lagi dengan panitia nanti kan, dengan Betul. panitia. Tapi harapan kami ya walaupun nanti sederhana tapi maknanya ini yang jauh lebih penting nanti. betul. Kalau seremonialnya tetap ada, Pak. Tetap ada. Kemudian kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan menjelang dan saat ulang tahun nanti, kegiatan sosial itu pasti. Kemudian lomba pop singer untuk mengapresiasi dan menampung bakat-bakat dari anggota itu kan. Ya, kemudian ada sarasehan nanti. Ya, bisa di-spill sedikit nih, Pak. Ya. Sarasehannya apa? Sarasehan kesadaran Nusantara, ya, kesadaran Nusantara. Kita akan mengundang narasumber yang punya ahli di bidangnya ya. Oke. Mereka juga sudah pengamat, pemerhati dan pelaku tentang budaya dan nilai-nilai luhur Nusantara ini kan. Yang mau kita bangun lagi bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Kita ini menjadi bagian dari bangsa yang punya peradaban tinggi. Ya, punya nilai-nilai yang adiluhung kan gitu kan. Betul. Nah, selama ini kita banyak orang tidak sadar karena lebih mengakomodasi ajaran-ajaran dari asing ya, dari asing. Iya, betul, Pak. Yang itu mendegradasi nilai-nilai kebesaran kita tadi. Kita yang besar akhirnya direndahkan oleh budaya-budaya asing kan gitu kan. Apapun kemasannya itu kan gitu. Nah, ini harus kita bangun kesadaran itu. Ya. Kita ini sebetulnya sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang besar. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan lagi di masyarakat gitu kan. Ya. Kalau kita udah nilai sudah tertanamkan dan kita mewarisi tadi ya, energi leluhur yang dasar tadi, itulah yang akan membawa kebaikan atas bangsa ini. Maka 2045 Indonesia Emas itu ya harus dibangun dulu kesadarannya. Dimulai dari sekarang ya, dimulai dari kita semua masing-masing nanti ya, menjadi pribadi-pribadi yang tersadarkan. Makanya saya sering berpikir selama ini banyak orang kan menanti-nantikan Satrio Piningit, ya kan? Ya. Kalau saya melihat itu bisa bicara sosok itu juga mungkin ada benarnya, tapi kalau saya lebih melihat ke
pada diri kita ini ya. Sebenarnya Satria Bening itu siapa? Ya kita ini. Manusia Nusantara. Manusia Nusantara ini gitu. Artinya Satria Bening itu apa? Satria yang terpenjara. Jadi Satria Bening itu apa? Jiwa-jiwa kesatria yang masih terpenjara. Gitu loh. Terpenjara oleh ini peradaban-peradaban baru, ya, oleh budaya-budaya baru, sehingga sejatinya kita yang satria ini menjadi lemah gitu loh. Oke. Kita di satria ini sang juara menjadi pecundang. Makanya disebut Satria Bening, satria yang terpenjara tadi. Gitu. Dibebaskan, Pak. Ya, dibebaskan dengan kesadaran tadi. Ya. Dengan kesadaran tadi. Jadi kalau bicara yang masih menunggu Satria Bening, kenapa kita tidak menjadi satria itu sendiri gitu ya. Jadi kalau masing-masing kita ini menjadi satria yang sudah terbebaskan tadi, yang sudah tidak terpenjara oleh pola pikir yang kecil tadi, ya bangsa ini pasti akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Ya, jadi bukan hanya menunggu satu sosok, nggak akan mampu kalau cuma satu sosok. Ya, justru ini bicara Satria Bening kan ya kita semua ini loh. Kita semua ini satria-satria yang sekarang ini masih terpenjarakan. Ya, masih penuh dengan portal-portal yang membatasi kita. Masih penuh batasan-batasan tadi. Kenapa? Terdegradasi oleh nilai-nilai ajaran yang dari luar kan gitu kan. Betul. Ya, dan memang kita terpanggil, Pak. Terpanggil ya, terpanggil ya. Jadi nggak usah nunggu Satria Bening, tapi jadilah satria itu sendiri. Betul. Ya, yang sudah terbebaskan dari batasan-batasan tadi kan itu kan. Ya. Yang sudah menyadari bahwa kita ini keturunan bangsa yang besar, punya nilai peradaban yang tinggi. Ya tuh, itu bangsa lain tuh terkagum-kagum dengan kita, tapi kadang kita terbalik. Terkagum-kagum dengan bahasa asing kan, bahasa luar kan, tuh kan. Bahkan yang kita kagum itu di sana sudah nggak dipakai kan, gitu kan. Nah, maka sadari dulu. Jadi banyak orang dulu datang ke sini itu kan apa? Melihat nilai budaya yang tinggi, ya, nilai pengajaran yang tinggi kan ini kan. Betul. Nah, jadi ayo tidak usah menunggu Satria Bening, tapi jadilah kita satria-satria yang sudah terlepas dari penjara-penjara pikiran tadi. Oke. Nah sekalian ini Pak Niko kan sudah melakukan beberapa kali perjalanan ke luar negeri. Ya. Apa yang Pak Niko lihat di sana dengan sebenarnya visi Pak Niko yang ingin juga membangun Nusantara? Bagaimana membandingkan apa yang sudah Pak Niko? Ya, contoh kemarin terakhir kita dari Dubai, maksudnya ya. Kalau kita lihat negeri padang pasir itu, kalau kita semua padang pasir kan. Betul. Tapi kenapa menjadi pusat ekonomi dunia dan sangat maju di sana? Ya, bangunan mercusuar, banyak pusat bisnis dibangun di sana. Ya. Kenapa? Mereka walaupun tanda kutip mereka itu negara Islam judulnya, tapi kehidupannya kan sangat bebas. Iya, betul. Ya, memberi kebebasan modern kan itu kan. Ya, sudah tidak lagi berpikir tentang agama malah di sana itu. Semua diberikan hak yang sama. Betul. Semua hak asasi manusia sangat diperhatikan. Sudah tidak ada lagi framing-framing yang menjurus ke rasis kan gitu kan. Ya. Bahkan sangat terbuka Pak. Sangat terbuka. Kita lihat ya. Ya. Nah, dunia itu sebenarnya kan membutuhkan itu keterbukaan tadi gitu loh. Kalau rasis ya orang mau masuk aja takut. Betul. Justru tadi negara yang padang gersang tadi justru sekarang menjadi pusat perekonomian dunia kan begitu. Iya. Kenapa? Keterbukaan. Hak yang sama ya. Mereka melihat dari sisi Tuhan yang universal, semua punya hak yang sama. Ya, tidak ada perbedaan antara orang lokal dengan pendatang kan gitu. Betul. Semua punya hak yang sama. Nah, di sini apa? Tuhan itu sebetulnya kalau melihat Indonesia ya, atau itu sangat Indonesia itu sudah sediakan keberlimpahan yang luar biasa. Ya, dari sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ya, musimnya juga yang terbaik. Betul. Tapi kenapa tidak bisa maju ini? Karena kita masih berpikir tentang tadi framing-framing yang sempit. Nah, maka mari kita belajar negara yang notabene penuh dengan kekurangan aja bisa makmur, ya, bisa menjadi negara yang besar seperti itu. Apalagi Indonesia. Ya, kita bangun kesadaran itu. Kita lihat di sini tanaman apapun bisa tumbuh. Maka nanti kalau saya masih berpikir ketika ada orang yang mengeluh nanti ketemu saya cuma suruh ngitung pohon yang ada di kebunnya aja. Karena
ternyata tolak ukur hidup itu orang kaya itu kan orang yang punya banyak pohon ya. Dihitung dari jumlah pohon yang ada di rumahnya kan itu kan. Ya, pohon sangat mahal. Ya, satu pohon 1 miliar Mas Vito ya. Nah, tanahnya saja impor. Impor ya, tanah dan pohonnya impor. Coba kita hitung aja pohon yang ada di rumah kita. Iya. Ini kadang kita ini kurang bersyukur, kurang bisa menikmati keindahan dan kelimpahan yang Tuhan telah sediakan tadi. Lalu berpatokan dengan yang di luar sana. Kenapa kita tidak syukuri alam Nusantara yang kaya raya dan sangat indah tadi? Kita di sana aja di luar kita nggak tahan ya, 45 derajat ya. 45 derajat Celcius ya. Anginnya saja nggak ada. Panas. Ya, angin panas betul ya. Di sini kita nikmati bisa sejuk, anginnya juga segar. Hanya kurang bersyukur gitu ini. Gitu. Itu yang membuat hawanya panas. Ya, justru karena nggak ada rasa syukur tadi, di tempat yang sejuk pun jadi panas ya, kan. Nah, ini pelajaran buat kita semua Mas Bro ya. Nah, makanya nanti di ulang tahun yang kita bersyukur, kita isi rasa syukur tadi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Mengedukasi, mentransformasi ya kan. Kita sadari bangsa yang besar kita ini kan itu. Oke, salah satunya melalui acara tadi ya, Sarasian tadi. Sarasian tadi. Nah, bicara tentang 2 window koperasi BLN. Koperasi BLN ini sebenarnya koperasi apa, Pak? Koperasi ya, kita bertransformasi ya. Dimulai dari pertama koperasi serba usaha. Ya, kita nyoba simpan pinjam juga tapi waktu itu gagal. Sekarang kita nggak ngambil simpan pinjam karena apa? Itu resiko paling besar di simpan pinjam. Karena orang ketika kita pinjami belum bisa ngelola uang dengan baik, akhirnya uang itu bukannya membawa kebermanfaatan, justru menjadi beban. Betul. Akhirnya orang nggak bisa mengembalikan, artinya hubungannya antara pengurus dengan anggota jadi renggang akhirnya. Iya, betul. Maka sekarang kita ajari, kita dampingi dulu, kita selesaikan dulu di spiritualnya dulu. Pondasi kehidupannya kita benarkan dulu. Oke. Kalau pondasinya ada benar, nanti bangunan ke atasnya pasti benar. Nah, selama ini banyak orang keburu-buru bangun bangunan di atasnya supaya segera kelihatan, tapi pondasinya rapuh. Betul, Pak. Nah, ini yang kita rubah. Jadi termasuk yang kenapa banyak orang terburu-buru supaya kelihatan nyaman, apa? Dia bangun bangunannya katanya supaya kelihatan segera megah. Tapi lupa bangun pondasinya ya. Lupa bangun pondasinya. Rapuh, kena angin sedikit pasti tumbang. Nah, ini yang kita rubah. Ya. So, itu ketika pondasinya kita bangun, ada angin, ya kita sudah teruji di masa pandemi, ada angin pun bangunan kita tetap berdiri kokoh. Meskipun tetap kena dampak, Pak. Tetap kena dampak, tapi tadi ya tidak sampai roboh lah. Ya. Kan itu, tidak sampai roboh. Ya. Nah, untuk sampai saat ini bentuknya adalah koperasi pemasaran. Sekarang karena banyak unit usaha yang ada di tempat kita, maka kemarin hasil konsultasi dan pemikiran bersama kita rubah koperasinya dari koperasi jasa menjadi koperasi pemasaran. Karena memang di tempat kita juga banyak produk. Ya. Sudah ada berapa unit usaha, Pak, sekarang? Ya, nanti kalau kita sebutkan nanti dikira sombong ya. Nanti ini kadang dimanfaatkan orang lain itu kan. Nah, kemarin kita lihat juga ada yang memanfaatkan itu gitu kan. Nah, jadi ya kita banyak gitu aja lah. Banyak dan semuanya memberikan manfaat. Ya, dampaknya lapangan kerja tumbuh, perekonomian di setiap daerah yang itu bangkit kan itu kan. Ya, kita berpikir itu aja sekarang. Kita nggak usah. Nanti kalau kita ngitung dan sampaikan nanti ya ada yang kena jantung, Pak. Ya kita tetap rendah hati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Iya. Karena campur tangan Tuhan, ya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan Niko, bukan. Ya, semua karena anugerahnya. Karena Pak Niko ingin menjadi saluran berkah tadi ya. Ya, saluran tadi kan. Kita ini apa? Cuma alatnya, kita ini cuma hamba kok. Tidak ada yang kita banggakan, nggak ada kan gitu. Oke, 16 tahun koperasi Bahana Lintas Nusantara. Apa yang menurut Pak Niko sudah dicapai sampai hari ini? Kalau pencapaian kadang gini Mas Wirto, saya cuma melihat aja tingkat kesejahteraan yang meningkat di anggota aja kalau saya itu. Dan koperasi itu kan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Betul. Ya selama anggota yang bersama kita sejahtera, selama anggota yang bersama kita nyaman ya sudah. Simpel itu, Pak. Simpel itu aja kan. Kan tujuan koperasi mensejahterakan anggota. Tapi selama ini kita melihat kan banyak koperasi yang anggotanya nggak sejahtera. Perkara caranya ya kita punya cara sendiri. Tidak usah diurusi caranya. Betul. Karena pakai cara mereka pun belum tentu berhasil kan gitu kan.
Nah, seringkali orang tuh memaksakan harus pakai caranya. Harus pakai cara yang standar. Selama ini yang standar kan nggak bisa membuktikan bahwa anggotanya sejahtera. Tentu saya mau belajar kalau memang ada koperasi yang anggotanya sejahtera, saya pun pengen belajar juga. Nah, gitu loh. Dan saya pun juga terbuka. Silakan kalau mau ngambil atau mau belajar dengan cara saya, silakan gitu loh. Itu kan. Ya. Jadi kita fokus aja karena koperasi tadi bicara apa untuk anggota kan. Dari anggota untuk anggota oleh anggota. Iya. Ya selama anggota kita nyaman ya udah. Perkara cara ya itu caraku kan itu kan. Itu caraku, yang penting bagaimana dampak kepada anggota. Ya kadang banyak orang tuh ngukurnya kebanyakan lah. Ya kebanyakan ini kan belum terbukti menyejahterakan anggotanya kan. Karena saya itu udah mengamati koperasi udah lama kan itu kan. Tentu saya belajar dari koperasi-koperasi yang sudah ada itu. Dan menjadi pembeda, Pak. Pembeda akhirnya kan itu kan. Kalau yang udah ada pakainya ini dan ternyata tidak mensejahterakan masyarakat, tidak mensejahterakan anggotanya, ya kami coba pakai cara yang ini kan gitu. Dan buat apa dilanjutkan cara yang sama? Makanya kan, justru kan kita udah buktikan tadi kan, di masa pandemi, di ujian yang semua manusia mengalami, kita bisa melewati badai itu gitu. Kita bisa melewati ujian itu. Sekarang apa yang mau dipermasalahkan? Dan kami pun tetap belajar juga bagaimana memperbesar kapasitas. Kami tidak merasa puas diri, enggak gitu. Kami masih penuh kekurangan. Gitu kan. Kalau ada orang memberi masukan yang positif, kami pun akan lakukan kan itu kan. Jadi kami sangat terbuka. Iya. Bahkan kalau banyak orang menawarkan cara yang lebih bagus dan buat dampak bisa menyejahterakan anggota, kami pun akan ikut kan itu. Betul. Jadi kita selalu open, terbuka sih gitu, terbuka. Ya. Nah, saya berusaha untuk bagaimana koperasi kita nanti bisa membuat dampak bagi masyarakat luas juga, atau minimal koperasi kita bisa go internasional. Itu memungkinkan, Pak? Memungkinkan secara dampak, tapi secara apa? Produk hukumnya saya belum tahu ya. Iya. Yang penting dampaknya dulu aja. Betul. Ya kalau secara produk hukumnya saya mesti harus konsultasi dulu. Ya bisa nggak koperasi membuat cabang di luar negeri kan? Tapi minimal dari anak-anak perusahaannya, dari unit usahanya bisa go internasional kan begitu kan. Tidak hanya berkelimpahannya yang kita tularkan ke internasional, tapi nilai-nilainya kan itu kan. Nah, kemarin tahu sendiri kan kita di Dubai pun juga banyak orang datang juga kan itu. Iya. Itu nggak terduga ya, Pak? Nggak terduga. Dan kita nggak pernah publish kan ke Dubai, tapi ternyata semesta tadi mengirimkan orang dari Vietnam, dari berbagai negara juga bisa ketemu dengan kita kan gitu kan. Frekuensi baik, menarik yang baik. Menarik yang baik. Jadi ya itu lakukan kebaikan, nanti yang datang pun pasti yang baik-baik. Oke. Ya itu. Nah, memang kita tahu ada sedikit kejadian yang kurang nyaman ya Pak, akhir-akhir kemarin yang secara publikasi luas memang koperasi PLN terkena dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya orang itu kan bebas berpendapat, orang itu bebas punya cara pandang kan itu kan. Kalau saya melihatnya sih itu semua kan bungkus ya yang datang itu. Di balik itu semua kan ada hadiah indah buat kita. Betul. Tinggal kita menyikapi aja. Karena kita tidak bisa menolak apapun yang datang dari luar. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Kita nggak bisa melarang untuk burung terbang di atas kepala kita. Tapi yang kita bisa cegah apa? Untuk dia tidak membuat sarang di kepala kita kan gitu. Oke. Santai aja nanggap itu, artinya itu cara pandang masyarakat itu bebas kok. Mereka punya cara pandang apapun silakan kan gitu. Yang penting jangan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Tetap lakukan yang terbaik. Iya. Tetap lakukan sebagaimana biasanya. Dan sama ini kan tetap kita berjalan fine-fine saja. Secara pelayanan memang biasa saja. Iya, bisnisnya nggak jalan, semua jalan. Kalau kita lihat banyak lompatan-lompatan, bahkan kapasitasnya semakin diperbesar. Iya. Karena itu kan. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyikapi aja. Dan justru malah dikenal baik. Ya. Pemberitaan gratis. Ya, iklan gratis kan itu kan, iklan gratis.
Nah ketika ada yang negatif pun akhirnya orang nanya ke kami kan. Yang selama ini kami kan nggak pernah publish tentang apa yang kami lakukan. Tapi dengan itu kan akhirnya orang nanya kan, itu kan orang nanya. Bahkan anggota pun akhirnya juga mereka otomatis bercerita juga apa yang dia rasakan ketika ada orang nanya. Ini kan anggota akhirnya kan juga menceritakan apa yang mereka udah alami. Betul. Apa yang mereka udah rasakan kan itu. Jadi ya semua alami lah, artinya kita nggak usah terlalu merespon terlalu wow gitu kan. Betul. Hal yang biasa itu. Like and dislike itu kan selalu ada dalam Wajar dan ya. itu wajar. Dan cara pandang itu bebas. Misalnya ya, saya berjalan dengan seorang wanita gitu kan. Kan banyak orang punya cara pandang bahwa itu Pak Niko itu mau kemana itu. Jangan-jangan dia mau ke hotel, jangan-jangan dia pacaran. Ya, jangan-jangan dia itu bawa lari istrinya orang ya. Kan bebas, orang berpendapat seperti bebas kan. Yang penting kita melakukan kebaikan aja kan itu. Kan perlu nggak situasi-situasi begitu itu kita harus mengklarifikasi? Nggak perlu, buang-buang energi. Daripada pakai itu untuk melakukan kebaikan yang lain, untuk melakukan yang positif yang lain kan, gitu kan. Karena kebenaran tidak perlu dibela. Ya. Kebenaran membela dirinya sendiri. Kalau kita berusaha membela berarti malah ada apanya nanti kan itu. Betul. Biar nanti kan semua sesuai dengan masanya, waktunya nanti akan clear sendiri. Oke. Bahkan jadi orang akan tahu nanti posisi kita di mana. Ya, namun secara berita yang ada beredar di media nasional itu memang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan. Tidak ada, sebenarnya kan secara perjanjian urusan pun clear, kita nggak pernah ada urusan dengan mereka kan itu kan. Baik secara pribadi maupun secara pekerjaan kan nggak ada. Betul. Ya tuh. Maka kan pengacara dari mereka kan mengatakan tuh salah sasaran, salah alamat. Dan akhirnya malah mereka ya kebenaran tadi kan tidak perlu membela, banyak yang membela akhirnya. Iya. Kan gitu. Jadi ya saya tetap mengasihi mereka kan gitu kan. Nah, dengan kejadian itu setidaknya ada beberapa kegiatan yang terkena dampak seperti contohnya kelas kehidupan Pak Niko. Ya, harusnya seminggu sekali itu. Bagaimana itu, Pak? Gak apa-apa Mas Firto. Jadi kan kita juga harus melihat juga ternyata dengan adanya kelas kemarin ada beberapa tetangga yang terganggu mungkin loh ya. Iya. Ya terganggu karena contoh karena parkirnya kadang kan sebenarnya bukan di depan rumah orang, bukan. Kan itu bau jalan itu kan. Betul. Bau jalan. Nah, orang mau parkir di depan rumah saya itu kan ya boleh-boleh aja. Ya, itu jalan umum itu kan. Betul. Mau parkir di rumah saya pun kalau rumah saya kosong saya juga silakan nggak sebenarnya gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti kita. Ya. Hanya parkir di bawah jalan yang tepat di depan rumahnya aja merasa terganggu kan itu. Ya itu boleh-boleh saja ya, kita nanti kelas kita kurangi dan mungkin kita adakan di tempat lain. Tunggu saya muter aja nanti setiap kelas di cabang-cabang gitu kan. Jadi giliran ya, malah Betul, lebih, ya menarik, saya bisa lebih dekat dengan anggota-anggota yang di berbagai kota kan gitu kan. Anjang sana ya, roadshow ya, roadshow ya. Iya kan itu kan. Jadi kelasnya nanti bisa giliran nanti kan. Cabang-cabang yang mengadakan nanti saya datang kan gitu. Ya pasti ada maksud baik Tuhan lah. Ya. Dari semuanya ini. Ada kebaikan-kebaikan yang disertakan di situ. Jadi tanggapi aja nyaman, santai tadi loh. Betul. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita cegah adalah supaya burung itu tidak membuat sarang di sini kan itu. Ya, itu indah adanya, semua baik adanya kan itu. Kalau pelayanan untuk secara administratif sendiri masih jalan kan nggak terganggu kan dengan masih di lokasi yang sama? Enggak, jadi sebetulnya kan di lokasi yang sama itu bukan bicara koperasi sebetulnya. Karena saya tinggal di situ, saya sebagai seorang konsultan, banyak orang yang butuh pertolongan, mau konsultasi kan gitu kan. Jadi selama ini orang publish koperasi kan salah kalau kantornya di situ. Ya. Itu di tempat saya itu kan karena kita punya banyak usaha kan, ada banyak administrasi yang menangani banyak usaha sebetulnya. Jadi bukan hanya koperasi saja. Koperasi itu kan sebagian dari Nusantara Group ini kan. Betul. Dan yang paling banyak kita lakukan di Rumah Salatiga itu sebenarnya pelayanan banyak orang konsultasi tadi kan. Kan saya katakan silahkan datang. Orang itu belum datang, belum melihat, tapi sudah memberikan statement, memberikan pendapat. Iya, sampai keluar suratnya itu. Ya, itu ya silakan aja gitu loh.
Yang penting kita tetap melakukan kebaikan, tidak mengurangi hal yang kita lakukan selama ini kan. Berarti kalau seandainya orang ke depan ingin bertemu dengan Pak Niko, bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, cuma sekarang jamnya mungkin kita batasi ya. Ya. Maka nanti ya bagi yang mau konsultasi dengan saya, mau ketemu saya, perhatikan waktunya, jangan malam-malam datangnya. Karena semalam pun saya lihat ada yang jam 10 datang kan itu kan. Ya kayak kita suruh cari penginapan dulu ya untuk ketemu hari ini kan gitu. Oke. Nah, bagi sahabatnya Mas Bos Niko, Master Buster Niko yang mau ketemu saya, ya diusahakan datangnya agak siang atau pagi gitu kan. Kemudian hari libur kami tetap istirahat, jadi diusahakan di jam kerja. Ya, jadi jangan di hari libur ya nanti. Pak Niko tetap butuh ya istirahat. Ya itu ada maksud baik. Jadi waktu saya pun akhirnya saya bisa memanajemen waktu saya sendiri kan itu. Ya. Kalau kemarin hampir kurang istirahat, sekarang nanti bisa ngatur supaya banyak istirahat juga. Iya, ya, betul. Nah, ada nggak rencana yang akan dilakukan Pak Niko waktu dekat ini terkait untuk mungkin pengembangan lebih besar lagi terkait koperasi PLN dan sebagainya? Ya kalau koperasi tinggal memperbanyak bidang-bidang usaha yang menyentuh kehidupan banyak orang aja. Jadi bagaimana kita bermanfaat membangun unit usaha di berbagai daerah, ya membawa dampak ekonomi, dampak baik bagi sumber daya manusia dan mengolah sumber daya alam yang melimpah di bangsa kita ini kan gitu. Ya memaksimalkan, memperbesar kapasitas kan itu. Ya, tapi tujuannya semua adalah membawa dampak baik kebermanfaatan bagi banyak orang. Ya. Terakhir closing statement. Ya. Mungkin masih banyak anggota atau orang di luar sana yang masih was-was. Bagaimana kemarin dampaknya dan sebagainya. Tadi Pak Niko juga sudah menjelaskan tidak ada pengaruh apapun. Ya. Dan semua pelayanan juga tetap beres ya, Pak ya. Semua membawa dampak baik. Jadi apa yang kita lihat itu kan bukan fakta, ya. Karena atau katakanlah fakta yang ini bukan kebenaran kan. Karena kebenaran itu di belakang itu kebenaran itu. Jadi semua itu yang datang itu kalau saya maknai bahwa itu bungkus dari sebuah hadiah yang besar. Maka kami menyikapi kemarin itu kan santai, saya nggak pernah kalau kemarin itu banyak anggota, banyak orang-orang dekat saya itu kan panik. Betul, Pak, kami lawan Pak, kekuatan kita gini. Saya kan bilang enggak, no. Kalau kita melawan dengan kekuatan, kita pasti menang. Tapi nggak akan berdampak baik. Kita serahkan ke mekanisme hukum, kita percayakan kepada aparat, institusi penegak hukum di bangsa ini kan gitu. Jangan ngambil langkah sendiri kan ini kan. Ya kita menjadi warga negara yang patuh. Ya walaupun banyak orang nggak sabar kan itu kan. Jadi proses menuju kesabaran. Semuanya baik-baik saja dan yang ini pun baik buat kita ya. Jadi keluarga besar Dinasti Nusantara Group, semua anggota Koperasi Bahan Alintan Nusantara, semuanya baik adanya dan pelayanan tetap berjalan normal, juga tidak membawa tidak terganggu ya, transferan tetap lancar. Jadi ini cara semesta untuk memperbesar kapasitas kita. Tetap jaga hati, rendah hati ya, dan selalu menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Terima kasih dari Salatiga, salam sehat berkelimpahan, suki bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.